Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengembangan lembaga dakwah dalam berbasis teknologi. Yang pertama itu definisi lembaga dakwah. Lembaga itu merupakan badan atau organisasi yang bertujuan untuk melaksanakan suatu kajian ilmu pengetahuan dan melaksanakan suatu kewajiban. Lembaga atau badan itu merupakan organisasi dalam pandangan Islam yang disebut at-tahzim yang bertujuan untuk suatu usaha atau meriset keilmuan. Sedangkan pengorganisasian itu adalah keseluruhan pengelompokan kewajiban, hak individu, kelompok, alat-alat, dan tugas yang dijalankan sehingga dapat berbentuk organisasi yang memiliki tujuan tertentu dan tujuan bersama. Lembaga dakwah itu merupakan lembaga yang bergerak dalam bidang keislaman, yang dimana lembaga dakwah adalah tempat untuk melaksanakan atau melakukan suatu hal kegiatan dakwah. Ya, termasuk dalam lembaga dakwah itu pondok pesantren, masjid, organisasi Islam seperti NW, NU, NWDI, Muhammadiyah, dan lain sebagainya. Media digital itu adalah kumpulan teknologi komunikasi yang digunakan secara luas oleh individu sebagai alat komunikasi, di mana seorang individu dapat berbagi fitur yang dimungkinkan adanya digitalisasi. Media sosial itu adalah sebuah media online yang dimana para penggunanya dapat dengan mudah memanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan komunikasinya. Media sosial itu merupakan media online yang didukung interaksi sosial. Implementasinya media sosial itu menggunakan teknologi berbasis web yang menggunakan komunikasi menjadi dialog dan interaktif. Media baru memunculkan model komunikasi massa yang sebelumnya berpusat pada satu komunikator ke banyak komunikan. Bagian terpenting dari media adalah internet. Penggunaan teknologi dalam dakwah. Memanfaatkan teknologi dalam melakukan dakwah itu membuka peluang baru untuk menyampaikan pesan agama atau dakwah dengan cara yang efektif. Secara luas, sesuai dengan perkembangan zaman, teknologi itu dapat memperkaya metode tradisional dakwah sehingga dapat menghubungkan pesan dakwah dengan audiens. Kemudian ada beberapa cara penggunaan teknologi dalam berdakwah. Yang pertama itu media sosial menggunakan platform media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, TikTok, dan YouTube. Seorang dai atau penceramah dapat membagikan ceramah atau konten agamanya kepada audiens secara luas. Dalam menggunakan media sosial juga audiens dapat langsung berinteraksi dengan dai, baik melalui komentar misalnya pesan atau chat pribadi. Kemudian yang kedua itu podcast atau webinar agama, yang dimana pada podcast atau webinar merupakan audio ataupun video yang dapat kita akses kapan saja. Seorang dai itu dapat menggunakan cara podcast atau webinar ini dalam menyampaikan ceramahnya. Kemudian yang ketiga itu aplikasi mobile. Pengembangan aplikasi mobile yang dikhususkan untuk dakwah memungkinkan audiens mengakses ceramah atau dakwah dan dapat melakukan tanya jawab. Contohnya aplikasi yang dapat digunakan itu seperti aplikasi Zoom Meeting, yang dimana aplikasi ini itu kita dapat mendengarkan dan melihat seorang dai dalam berdakwah dan juga dapat menanyakan hal yang ingin ditanya dan langsung dijawab oleh dai. Kemudian yang keempat itu menggunakan video dan animasi. Menggunakan video animasi itu dapat menampilkan konsep-konsep agama lebih menarik dan dapat mudah dipahami oleh audiens. Kemudian yang kelima, live streaming. Menggunakan penyiaran secara langsung melalui aplikasi-aplikasi online itu memungkinkan seorang penceramah atau dai dapat menyampaikan ceramah atau dakwah secara interaktif dengan audiens secara luas di berbagai lokasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.